Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini siapa ketua kelasnya? Gak ada. Selfie. Selfie. Oke, Selfie silahkan mimpin untuk berdoa ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Masih ingat nggak kita kemarin sudah membahas apa? Masih Ya, ciri-ciri Makhluk makhluk hidup. Oke, ada yang masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? bernapas, Nafas, kemudian memerlukan makanan, bergerak, terus memerlukan minuman, ya, terus peka terhadap rangsang, kemudian membuang zat-zat sisa, ya, mengeluarkan zat sisa, kemudian apa lagi? Kemudian berkembang. Ya. Ibu tulis ya supaya kalian ingat ya. Yang pertama bernafas. Bernafas atau nama lainnya sama dengan respirasi. Nama lain dari bernafas adalah respirasi. Kemudian yang kedua adalah memerlukan nutrisi atau makanan dan minuman. Memerlukan nutrisi yaitu makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga ya, bergerak dong yang ketiga. Terus yang keempat peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Kemudian yang kelima berkembang biak. Berkembang biak. Yang keenam tumbuh dan berkembang. Masih ingat kan? Masih. Kemudian yang ketujuh mengeluarkan zat sisa atau kotoran ya. Mengeluarkan zat sisa. Kemudian yang kedelapan memerlukan suhu tertentu. Kalau via kepanasan kuat nggak? Nggak. Kalau kedinginan kuat nggak? Nggak. Sehingga memerlukan suhu lingkungan tertentu. Nah, materi yang kita bahas hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin ya. Yaitu yang kita bahas adalah materi tentang alat pernafasan pada hewan atau respirasi. Di sini ada yang tahu pernafasan pada hewan itu apa aja? Tahu nggak? Insang, terus paru-paru, kemudian kulit, terus paru-paru dan kulit, kemudian trakea. Nah, trakea ya. Nah, kemudian Ibu di sini punya media pembelajaran ya. Ini supaya kalian lebih paham. Yang pertama ada gambar apa ya? Ibu memilih sapi. Sapi. Ini hewan sapi ini pernafasannya menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Nah,
sapi ini bernafas dengan menggunakan paru-paru sama dengan manusia. Manusia juga bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, selain itu, hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru itu ada dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, kalau mamalia darat itu contohnya seperti apa? Sapi, kemudian kambing, terus kemudian monyet, kucing, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau mamalia air itu contohnya seperti paus, lumba-lumba, duyung. Nah, itu ketiga hewan tersebut itu termasuk dengan mamalia air. Nah, jika kalian mengamati contohnya paus. Nah, paus itu beberapa waktu mereka akan menyembul ke atas permukaan air untuk apa? Untuk mengambil oksigen, Begitu juga dengan lumba-lumba. Kan lumba-lumba itu kan nggak berenang terus ya. Sesekali mereka akan muncul di permukaan air untuk apa? Mengambil oksigen. Nah, kemudian ini hewan sapi ini termasuk dalam bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, kemudian hewan yang kedua, ini hewan apa? Ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan ini termasuk hewan yang bernafas dengan menggunakan insang. Segala jenis ikan, ya termasuk tadi ya, kecuali paus, lumba-lumba, dan duyung. Nah, kalau ketiga jenis hewan tersebut bernafas menggunakan paru-paru. Gimana? Megalodon tuh apa? Kurang tahu Ibu. Nah, kemudian ada lagi. Ini hewan apa? Nah, cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Nah, cacing ini bernafas dengan menggunakan kulitnya. Mereka tidak mempunyai paru-paru seperti sapi. Jadi mereka ini bernafas dengan menggunakan dengan menggunakan kulit. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Nah, ini gambar belalang ya. Nah, hewan yang termasuk dalam jenis serangga itu bernafas dengan menggunakan trakea. Contohnya bukan belalang aja, seperti kupu-kupu, kemudian jangkrik, semut, itu bernafas dengan menggunakan jentrong atau capung. Nah, itu bernafas dengan menggunakan trakea. Nah, yang terakhir, katak ini bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru. Nah, tetapi ketika katak menjadi berudu atau bahasa Jawanya kecebong, tahu kan yang berenang-berenang di air itu? Nah, ketika si katak ini masih menjadi berudu atau kecebong, dia bernafas dengan menggunakan insang. Nah, tetapi kalau sudah berbentuk katak, dia bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, salah satu ciri khusus dari hewan yang bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru adalah kulit mereka ini selalu basah, nggak pernah kering gitu. Jadi mereka ini termasuk dalam hewan yang bernafas dengan kulit dan paru-paru. Nah, selanjutnya sebenarnya banyak ya hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru, kulit, tapi kita hanya membahas hanya sebagian saja ya. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang setelah kita mengulas materi yang kemarin dan kita membahas tentang materi bernafas atau pernafasan pada hewan, selanjutnya dari ciri-ciri makhluk hidup ini ada kaitannya lagi dengan materi kita selanjutnya, yaitu materinya tentang beradaptasi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ELKPD kepada kalian ya. ELKPD. Oh iya, tadi lupa di absen ya. Kita absen dulu ya kalau gitu ya. Oke, sekalian yang Ibu absen dan Ibu panggil namanya silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. Oke, Ulfi, ambil nak, ini. Kemudian Bayu Tri Saputra, hadir ya, ini diambil. Kemudian Oktaviani Budiarti, silahkan diambil. Masuk semua ya hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian Selfie. Kemudian yang terakhir ada Yunita. Ya, sama-sama. Nah, kita lihat di halaman pertama ya.
Nah, di LKPD ini ada rumusan materi atau rangkuman materi dari yang Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, Ibu baca nih ya, di bagian ayat telaah. Ada beberapa macam sistem pernafasan pada hewan. Sistem pernapasannya berbeda-beda tergantung dengan spesies. Nah, setiap makhluk hidup ini pasti bernapas dengan bantuan organ pernapasan. Jadi kalau makhluk yang nggak napas itu berarti kan bukan makhluk hidup ya, benda mati ya. Nah, kemudian kulit itu merupakan alat pernapasan pada cacing dan beberapa hewan lainnya. Kemudian hewan amfibi seperti salamander, kemudian katak itu bernafas dengan menggunakan kulit dan paru-paru untuk mengambil oksigen. Oh iya, Ibu akan menjelaskan ya. Burung, coba menghadap ke sini dulu. Nah, burung itu kan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, tetapi ketika mereka terbang, mereka itu tidak menggunakan paru-parunya, tetapi menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara. Jadi ketika mereka terbang itu menggunakan pundi-pundi udara. Tetapi ketika mereka berhenti, nah itu baru menggunakan paru-parunya. Unik ya. Nah, kemudian ada insang. Tadi kan sudah dijelaskan. Insang atau insang yaitu pernapasan untuk ikan atau hewan-hewan yang berada di dalam air. Kecuali apa? Kecuali paus, lumba-lumba dan burung. Betul sekali. Nah, kita bahas nih di bagian ayo eksplorasi. Ibu mau tanya nih ke anak-anak semuanya nih. Amatilah hewan di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, siapa yang bisa jawab? Ya, Selfie. Ibu bacakan soalnya nih. Bagaimana sistem pernapasan hewan cacing? Dengan menggunakan kulit. Nah, betul. Kemudian yang nomor 2, Via, bisa tidak? Cara burung bernapas, kan sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa, Bu. Gimana? Dibantu sama Via nanti jawabnya gimana? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Ya, Via, ini dibantu ya teman-teman yang lain ya, ditambahkan ya. Dibunyikan. Nah, ada yang bisa bantu jawab lagi? Menambahkan? Pundi udara dan paru-paru. Nah, kalau pundi-pundi udara ketika di mana menggunakannya? Ketika dia terbang. Nah, kalau paru-paru apa? Ketika dia berhenti berterbang. Nah, terbang. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 3, bagaimana cara katak bernafas? Ada yang bisa jelasin? Saya, Bu, Ya, Ufi. menggunakan kulit dan paru-paru. Kalau dia masih berudu atau kecebong, dia bernafas menggunakan apa? Insang. Ya, insang. Kalau dia sudah menjadi katak, dia menggunakan kulit dan paru-paru ya, betul sekali. Kemudian yang terakhir nih, nomor 4, sistem pernapasan apa saja yang digunakan oleh hewan? Apa saja? Paru-paru. Insang, kulit, trachea dan paru-paru dan kulit. Ya, yang pertama ya, paru-paru, kulit, trachea, insang, dan yang terakhir kulit dan paru-paru. Nah, seperti itu. Kemudian sudah habis ya. Kita mungkin langsung, oh ini nih, nanti di akhir pembelajaran, ya duniawi ini bagian duniawi ya. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan pada bagian yang duniawi. Enak kok ya, tapi nanti aja mengerjakannya ya. Nanti setelah pelajaran ini selesai, ini jadikan PR aja nanti. Atau dikerjakan di sini juga bisa, juga boleh. Nah, kita langsung lanjut ke cara menyesuaikan diri hewan dengan lingkungannya. Penghapus Ibu mana ya? Kebetulan Ada yang tahu penghapus Ibu? belum, Mbak. Kebetulan tadi kan diinsert dewe. Itu ada ya? Ada. Itu ini.
Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Coba dibuka halaman LKPD-nya, cara menyesuaikan diri hewan dengan lingkungannya. Buka ya. Cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Anak-anak tahu nggak? Yang dimaksud dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Nggak tahu? Adaptasi. Adaptasi atau cara menyesuaikan diri hewan dengan apa? Lingkungan. Dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya. Nah, ini disebut dengan adaptasi. Adaptasi, coba. Adaptasi itu ada berapa macam di buku? Coba lihat. Ada adaptasi? No. Tiga. Apa saja? Morfologi. Kemudian Adaptasi ya, fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Jadi ada 3 ya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Coba di sini siapa yang berani membaca apa itu adaptasi morfologi? Itu di buku ada ya. Adaptasi morfologi juga disebut adaptasi berdasarkan bentuk tubuh. Ya, terus Menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya. lingkungannya. Banyak makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan atau menyesuaikannya dengan fungsinya. Penyesuaian bentuk tubuh ini bertujuan untuk memperoleh makanan maupun untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut ini contoh beberapa hewan yang menyesuaikan bentuk tubuhnya. Nah, stop. Jadi, adaptasi morfologi itu adalah bentuk adaptasi berdasarkan bentuk tubuhnya. Contohnya burung. Coba sebutkan macam-macam burung itu apa aja? Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda. Nah, ya. Nah, di sini Ibu minta sebutkan macam-macam burung itu apa saja sih? Coba Bayu, macam-macam burung itu apa aja yuk? Burung apa? Burung elang. Terus? Burung beo, Burung beo. burung kakak tua, Terus? burung walet, Nah, burung walet. Burung dara. Gereja. burung cendrawasih, Cendrawasih, terkupu. Masih banyak lagi ya jenis-jenis burung. Nah, jika kalian amati, nah burung itu beda-beda nggak sih paruhnya? Beda-beda nggak? Paruh itu apa? Paruh itu apa? Nah, paruh itu apa? Mulutnya. Sama apa lagi yang beda? Jenis kakinya. Jadi burung itu ada berbagai macam bentuk paruhnya dan ada berbagai macam bentuk kakinya. Coba burung apa ya? Burung elang. Bentuk paruhnya seperti apa? panjang, Kuat, tajam. Fungsinya buat apa ini paruh burung elang? Mencabik-cabik mangsanya. Nah, jika kalian pernah melihat tuh ya, kalau di siang hari itu ada burung elang terbang. Nah, mereka tuh sedang mencari mangsa, sedang mencari ayam. Tuh, itu fungsinya untuk mencabik-cabik mangsanya. Fungsi paruhnya itu. Kemudian burung apa ya? Burung emprit. Nah, itu kan paruhnya itu kan untuk makan biji-bijian ya.
Nah, bentuknya pendek ya. Nah, itu ada lagi burung yang paruh yang panjang, itu kan fungsinya untuk mencari madu ya di bunga-bunga biasanya ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk kakinya. Coba kalian lihat bentuk kaki elang. Apa? Bentuk kaki elang kuat, tajam kuku-kukunya sehingga dapat merobek mangsanya. Terus ada lagi bebek tuh ya, bebek. Coba kalian lihat kaki bebek. Terdapat apanya? Kaki bebek beda kan sama kaki ayam? Kaki yang lebar. Kakinya mempunyai selaput. Jadi kalau bebek berenang itu dia nggak bakal tenggelam. Beda sama ayam. Ayam itu kalau lama-lama di air dia bisa tenggelam, mati ya. Kalau bebek enggak ya. Nah, kemudian yang B, yang serangga. Nah, serangga itu juga punya berbagai macam bentuk mulutnya ya, untuk memperoleh makanannya. Ada jenis-jenis mulut serangga, yaitu ada mulut penghisap, kemudian penusuk. Apa penusuk contohnya? Nyamuk. Penghisap apa penghisap? Penghisap apa? Lebah. Kemudian penjilat, dan ada juga mulut penyerap. Coba kalian lihat antara mulut kupu-kupu sama mulut serangga beda nggak? Sama mulut serangga sama mulut lebah beda kan? Sama mulut lalat beda kan? Beda karena tujuannya beda-beda, makanannya juga beda-beda. Kalau kupu-kupu kan dia penyerap ya mulutnya ya, untuk menyedot madu di bunga. Tetapi kalau nyamuk itu kan dia fungsinya kan untuk menusuk kan? Menusuk apa? Nusuk kulit manusia untuk menyedot darah. Jadi disesuaikan dengan makanannya juga itu. Nah, buka halaman selanjutnya. Unta. Pernah lihat unta? Di mana? Di TV. Nggak lihat secara langsung ya? Enggak. Nah, coba kalian lihat. Unta itu apa sih yang unik di tubuhnya? Dia punya apa sih? Punuk. Nah, punuk. Kita punya punuk nggak? Nggak punya punuk ya. Nah, unta itu hidup di daerah padang pasir yang gersang, yang panas sekali. Nah, sehingga kaki unta ini kuat keras. Sehingga kalau berjalan di pasir yang panas dia nggak bakal kepanasan. Coba kalau kita jalan di tanah panas pasti kepanasan kan? Nah, tapi kalau unta enggak gitu. Nah, biasanya kalau di gunung itu jarang terjadi turun hujan. Nah, sehingga si unta ini punya kelebihan, dia punya punuk. Fungsinya untuk menyimpan cadangan lemak, sehingga ketika turun hujan mereka mereka akan kuat-kuat aja gitu, nggak minum selama beberapa bulan seperti itu, dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, yang kedua, adaptasi fisiologi. Bukan videonya habis. Siapa yang bisa membaca atau menjelaskan apa itu adaptasi fisiologi? Tubuh hewan. Contoh bentuk adaptasi fisiologi: kucing memiliki kuku yang tajam serta taring yang kuat, dan Kucing. kuku yang tajam dan taring kuat berguna untuk mencari makanan. Ya, benar sekali. Nah, selain kucing itu ada lagi seperti harimau, singa. Itu kan mereka punya cakar. Nah, biasanya organ-organ tubuh ini dipengaruhi dengan jenis makanannya ya. Perhatikan Ibu. Nah, biasanya kalau hewan yang punya gigi taring, punya kuku cakar yang kuat itu biasanya mereka makan apa? Daging. Disebut dengan apa? Karnivora. Kan sudah dijelaskan ya. Nah, tapi kalau misalkan giginya tumpul seperti manusia, lihat tuh, sapi, kambing kan giginya nggak ada taringnya tuh. Mereka makan apa? Rumput, tumbuh-tumbuhannya. Itu disebut dengan apa? Herbivora. Masih lupa ya? Nah, kalau hewan yang makan tumbuh-tumbuhannya itu disebut dengan herbivora. Tetapi kalau hewan yang makan daging-dagingan, ikan-ikanan itu termasuk dalam makanan
disebut dengan karnivora. Kemudian kalau pemakan segala, kita kan pemakan segala nih. Punya taring nggak? Nggak. Punya taring kan pendek. Ini kan ada gigi taring kan? Nah itu kan. Nah itu karena manusia pemakan segala, makan daging iya, makan ikan iya, makan sayuran iya, ya kan? Nah kemudian kita lanjut ke adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku, Ibu jelaskan. Atau ada yang mau baca? Ada yang ingin membacakan? Cantik? Adaptasi penyesuaian tingkah laku. Apa coba Selfie? Adaptasi tingkah laku ialah perilaku hewan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri ataupun bertahan hidup. Misalnya, hewan yang bisa mengeluarkan zat tertentu dari tubuhnya, dan ada hewan yang mengubah warna dan pola tubuhnya. Udah stop ya Selfie. Nah, adaptasi tingkah laku adalah perilaku yang dilakukan untuk menyesuaikan diri atau bertahan hidup. Kalian pernah tahu hewan sigung? Nah, ketika mereka sedang terancam, mereka akan kentut. Pernah? Mereka akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Mungkin di sini Mbak. Ibu juga belum pernah ketemu sih sama hewan sigung. Tahu kan? Di film Jaws tahu nggak? Nah itu kan ada sih hewan sigung. Ketika mereka merasa terancam atau merasa ada musuh, nah mereka akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah ada lagi gurita sama cumi-cumi. Nah mereka ketika terancam akan mengeluarkan apa? Tinta. Nah tinta. Jadi nanti kalau misalkan mereka si gurita sama si cumi-cumi tadi terancam, mereka akan mengeluarkan tinta sehingga musuhnya akan kebingungan, kok gelap, mana jalannya gitu ya. Nah nanti akan ada kesempatan bagi si cumi-cumi atau gurita untuk melarikan diri. Nah kemudian di adaptasi penyesuaian tingkah laku itu ada mimikri. Mimikri ini contohnya ada pada hewan bunglon. Jadi bunglon ini mengelabui musuhnya atau mangsanya dengan mengubah warna kulitnya. Nah kita bisa nggak? Warna kulit nggak bisa ya? Nah bila dari daunan, bunglon akan merubah warna tubuhnya menjadi warna hijau. Kemudian jika di tanah warnanya coklat. Nah itu salah satu bentuk adaptasi tingkah laku dari hewan bunglon. Kemudian yang kedua apa? Autotomi. Nah, cicak adalah hewan yang ekornya mudah putus dalam keadaan bahaya. Jadi cicak ini mengelabui mangsanya dengan cara memutuskan ekornya. Kalian pernah nggak lihat tiba-tiba ekor cicak putus? Pernah nggak? Nah, misalkan ada kucing nih, kucing mau mangsa cicak, tiba-tiba pegang dikit, ekornya copot kan, ekornya putus. Nah, tiba-tiba si kucing ini bilang fokus, dia tidak fokus kepada cicaknya tapi fokus pada ekornya. Jadi ada kesempatan untuk melarikan diri bagi cicak. Nah seperti itu, itulah yang disebut dengan autotomi. Jadi kalau misalkan nanti di ujian baik UTS ataupun UAS, jika ada soal seperti ini jangan sampai lupa ya. Kalau mimikri itu bunglon, kalau autotomi itu cicak. Nah jangan lupa ya. Nah selanjutnya ibu akan bertanya, sudah paham belum tadi ya? Sudah? Ada yang akan bertanya? Ada yang mau bertanya kak? Gak ada? Berarti sudah paham ya? Berarti ntar ya? Alhamdulillah. Nah, di soal ayo eksplorasi, sudah dibuka? Sudah. Bagaimana penyesuaian hewan morfologi? Yaitu adaptasi berdasarkan bentuk tubuh. Nah, betul sekali. Kemudian, yang nomor 2, sistem penyesuaian diri apa saja yang terdapat pada hewan? Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, betul sekali. Kok udah paham semua nih? Kemudian, sebutkan contoh hewan yang beradaptasi dengan morfologi. Burung, serangga, dan unta. Nah, kalau unta apa bentuk adaptasinya? Memiliki unu. Nah,
hewan adaptasi fisiologi apa? Kucing. Kucing. Apa kucing? Kenapa kucingnya? Punya taring dan kuku yang Kasar. kuku yang tajam. Kemudian soal yang terakhir. Nah, sebutkan contoh hewan adaptasi tingkah laku apa saja? Bunglon, cicak. Kalau bunglon kenapa? Merubah warnanya. Nah, merubah warna tubuhnya. Fungsinya apa? Buat mengelabui mangsanya. Kalau cicak? Memutuskan ekornya. Nah, memutuskan ekornya. Gunanya untuk mengelabui mangsanya. Betul sekali. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Bentar, ibu kasih tahu nanti. Oke, ibu mau nebak. Ibu mau ngasih tebakan nih. Coba ada yang bisa jelasin bentuk kaki bebek? Bentuk kaki bebek Memiliki selaput. fungsinya untuk apa? Berenang. Berenang. Bertindak menggunakan. Ya. Oh iya, di bebek itu di lapisan bulunya itu mengandung minyak. Jadi ketika mereka berenang atau mereka kehujanan itu nggak akan basah. Kalau kita pasti basah, ya kan? Ya, jadi harus menggunakan payung atau jas hujan. Nah, kemudian apa lagi ya? Coba ada yang bisa jawab soal ini? Yang ayo aplikasikan. Coba dibuka halamannya. Nah itu dia ketemu ya. Ayo aplikasikan. Bayu ketemu. Gurih cewek bukan. Coba dia dibantu temannya yang belum ketemu. Gurih teh. Sabi ketemu. Nah, Uti, Yunita ketemu. Sudah? Dah. Nah, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi. Kan sudah ada di depannya. Nah, kemudian soal yang nomor 2, cara bunglon. Coba dibaca soalnya, dijawab. Siapa yang berani? Cara bunglon melindungi dirinya dari musuhnya dengan cara merubah warna kulitnya. Atau disebut dengan apa tadi? Mimikri ya, mimikri. Nah, ini contoh nomor 3, soal nomor 3 nih. Hewan yang memiliki duri tajam sebagai alat untuk melindungi diri adalah apa? Landak. Terus? Ikan buntal. Iya, ikan buntal. Kemudian apa lagi? Bulu babi. Iya benar. Ya bulu babi kan punya apa? Jarum-jarum itu ya, kalau kena kaki bisa mengakibatkan demam. Nah, itu salah satu fungsi untuk melindungi diri. Kemudian apa ya? Nih, menyesuaikan bentuk tubuh untuk memperoleh mangsa pada elang ditandai dengan memiliki apa? Paruh yang kuat dan cakar. Nah, sudah paham kan? Tidak ada yang bingung kan? Bingung kan? Ya. Nah, sekarang coba punya pena semua? Ya. Punya. Sudah siap untuk nulis? Ini ya, yang halaman ini ya, duniawi ya. Ada beraneka ragam hewan di sekitar kita. Tiap pagi, belum ketemu ya? Oke, dibantu. Sudah ketemu? Sudah. Nih, ada beraneka ragam hewan di sekitar kita. Setiap pagi, siang, sore, dan malam kita banyak melihat hewan. Hewan memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Tuliskan cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya yang kamu ketahui. Apa? Cara penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya yang kamu ketahui. Tadi kan sudah dijelaskan. Cicak caranya seperti apa? Cara menyesuaikan dirinya dengan ototomi, membutuhkan ekornya. Kemudian bunglon menyesuaikan dirinya dengan
Warnanya. Coba ditulis dulu. Ya, silakan ditulis. Ya, ditulis. Yang lain belum, ditunggu dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, dari materi yang kita bahas tadi, Ibu akan membacakan sebuah firman Allah pada Quran surah An-Nur ayat 45. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari firman Allah tadi, hewan yang termasuk berjalan dengan menggunakan perutnya itu apa sih? Ular. Terus Cacing. cacing. Masih banyak lagi ya yang berjalan dengan perutnya ya. Kemudian hewan yang berjalan dengan kaki, dua kaki. Ayam. Burung. Ayam, burung, bebek. Banyak ya. Kemudian hewan yang berjalan dengan 4 kaki. Sapi. Kucing. Unta. Wah, berarti Masya Allah sekali ya dengan ciptaan Allah ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur. Nah, kemudian Ibu akan membuat soal. Dari bahasan kita yang pertama tadi ya. Mungkin Ibu rasa karena waktunya sudah mepet, jadi Ibu akan membuat PR saja ya. PR. Jadi silahkan ditulis. Silahkan ditulis nanti ya. PR. 1. Hewan yang mudah-mudah kok ini PR-nya, yang bernafas bentar ya, dengan insang. Sebutkan. Kedua, hewan yang bernafas dengan paru-paru. Paru-paru. Sebutkan. Mau berapa? 10 atau 5? 5. Kenapa kalau 10? Banyak kan? Kemudian hewan yang bernafas dengan trakea. Sebutkan. Ya? Kalau menemukan ukurannya cuma 1 ya? Minimal 2. Gak boleh 1 ya. Minimal 2. Kemudian jika ada yang ingin bertanya silahkan ya. Kalau ada yang bingung ya.
illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kalian pulang, Ibu akan membuat kuis. Siapa yang pertama menjawab dan jawabannya benar, itu yang pulang duluan ya. Enak kok, mudah ini, mudah sekali. Jangan ramai ya, maksudnya acungkan tangan saja, nanti Ibu yang nunjuk. Siapa yang cepat, Ibu yang nunjuk. Apa ya? Sebutkan alat pernafasan pada hewan. Yunita duluan. Apa Yun? Insang, paru-paru. Yang kencang suaranya tidak terdengar. Insang, paru-paru, kulit. Yang lengkap ya jawabannya ya. Saya tahu, Bu. Nanti dulu ya. Kulit, paru-paru. Kulit dan paru-paru. Satu lagi. Yang untuk serangga, masa lupa? Trakea. Nah, trakea. Oke, Yunita pulang. Salim dulu sama Ibu. Oke. Soal yang kedua. Menegangkan. Apa ya soalnya ya? Burung bernafas dengan menggunakan Ulpi dulu. Menggunakan paru-paru. Terus dan apa? Ketika dia terbang menggunakan ayo lupa. Ada yang bisa bantu nggak? Apa? Kalau dia tidak terbang, dia menggunakan paru-parunya. Jika dia terbang, menggunakan oksigen. Udara. Bukan. Apa? Kok lupa semua nih? Yaudah kita cancel aja. Pundi-pundi udara. Lupa ya? Nah kan? Iya. Nah kemudian apa ya? Bunglon beradaptasi dengan cara selfie dulu. Berwarna kulitnya. Disebut dengan apa? Bukan, itu kan cicak. Apa? Tidak boleh buka catatan. Bukan aku Tommy. Apa? Lupa. Ada yang bisa bantu? Aku, Bu. Apa? Lihat catatannya. Nggak boleh lihat catatan ya. Kita cancel lagi. Gagal. Yang mudah aja deh. Apa ya? Serangga bernafas dengan apa? Oke, silakan dia pulang duluan. Oke. Kemudian mamalia air, sebutkan. Selfie. Tan. Mamalia air. Apa Ulfi? Paus tembaga. Kemudian Paus. apa lagi? Ibu kasih bonus deh ya, duyung biar cepat pulang. Langsung pulang aja, Upi, yuk. Oke, tersisa 2, Selfie dan Bayu. Unta beradaptasi di gurun Pasir. Terus selesai soalnya. Nanti dulu, turun tangannya dulu. Nah, salah satu apa ya?
ciri unik dari unta itu punya apa sih? Coba. Punya punuk. Nah, punuk. Oke, terakhir Bayu. Terakhir Bayu. Apa ya? Sebutkan hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru. Sapi. Apa lagi? Apa lagi? Sapi terus? Apa? Apa? Kambing. Kambing. Yaudah, ayo pulang. Dah, terakhir. Oke, terima kasih.